وجهي وعيونك حرتني دنيا صلت حل حالي وبحياتك راحتني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel ini. Mana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ani Hifzul Mawaliyah. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Siak Sri Indrapura Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu jurnal ilmiah dan publish karya ilmiah. Selanjutnya yaitu pengertian jurnal. Selanjutnya, apa sih itu jurnal? Jurnal adalah sebuah catatan yang disusun secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, ataupun pemikiran yang terjadi. Jurnal juga dapat digunakan untuk mencatat kegiatan sehari-hari atau bahkan ide-ide yang secara tiba-tiba muncul. Dan juga jurnal dapat digunakan untuk mencatat hasil penelitian atau observasi. Dalam dunia akademik, jurnal adalah publikasi ilmiah yang mencatat hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seorang maupun sekelompok peneliti. Jurnal akademik biasanya diterbitkan secara periodik dan ditujukan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berkualitas kepada komunitas ilmiah. Dan juga jurnal akademik biasanya memiliki proses revisi yang sangat ketat sebelum publikasi dilakukan. Yaitu jenis-jenis dan struktur jurnal ilmiah. Yang pertama itu adalah jenis jurnal ilmiah. Ada jurnal cetak. Jurnal cetak itu adalah pada dasarnya merupakan artikel ilmiah yang diterbitkan secara dalam bentuk buku dan media cetak lainnya. Yang kedua ada jurnal digital. Jurnal digital atau jurnal online adalah artikel ilmiah yang diterbitkan melalui internet sehingga dapat diakses siapapun yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada jurnal lokal. Jurnal lokal adalah artikel ilmiah yang diterbitkan hanya di lingkup instansi saja. Selanjutnya ada jurnal nasional. Jurnal nasional adalah contoh jurnal ilmiah yang diterbitkan untuk lingkup negara sendiri saja. Jadi jurnal tersebut bahasa umumnya yang digunakan menyesuaikan dengan masing-masing negara. Biasanya jurnal ini ditulis juga untuk kepentingan suatu negara. Selanjutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional adalah jurnal yang diterbitkan dalam skala global. Umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris agar dapat dimengerti di negara manapun. Selanjutnya yaitu jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah jurnal yang berisi tentang laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah struktur penulisan jurnal ilmiah. Nah, sudah pasti ya yang namanya struktur penulisan itu yang pertama kali kita harus lakukan yaitu mencari judulnya. Judul jurnal yang akan kita tulis. Nah,
Ketentuan dalam penulisan judul utama yang baik adalah tidak lebih dari 14 kata. Elemen di dalam judul berisi mengenai nama penulis, institusi yang menaungi penulis, kotak penulis, sampai subjudul. Selanjutnya yang kedua itu ada abstrak. Abstrak dalam jurnal ilmiah bertujuan untuk memberikan narasi singkat untuk menjelaskan isi jurnal. Abstrak di sini bermaksimal berisi 250 kata. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan adalah narasi yang berisi mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada bahan dan metode. Bahan dan metode merupakan bagian yang berisi mengenai proses pencarian data dan data dalam penelitian. Selanjutnya ada hasil. Hasil tentunya berisi mengenai hasil penelitian. Selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan tentunya berisi mengenai penjelasan yang berasal dari hasil penelitian. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan dari keseluruhan dari penelitian. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka juga harus tercantum di jurnal ilmiah. Seperti diketahui, daftar pustaka adalah daftar literatur dan referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Yaitu ada publish karya ilmiah. Nah, dalam publish karya ilmiah ini ada dua metode. Yang pertama ada media cetak dan media elektronik. Menurut Lasa HS Yogyakarta Pinus 2009, hal-hal yang harus diketahui sebelum kita melakukan publikasi ilmiah antara lain. Yang pertama itu adalah kelengkapan naskah. Kelengkapan naskah itu pada dasarnya naskah yang dikirim ke penerbit atau redaksi itu hendaknya yang pertama diketik yang rapi dengan komputer menggunakan huruf Times New Roman 12 pada kertas kuarto double spasi. Yang kedua, dalam penawaran atau pengiriman printout hendaknya disertakan disket atau CD. Untuk buku sebaiknya disertakan CD agar mudah dalam prosesnya. Selanjutnya, masukkan dalam amplop besar, beri alamat penerbit buku, redaksi yang jelas, dan nama pengirim yang lengkap seperti nama, gelar, alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon atau HP, nomor faksimile, dan lainnya untuk memudahkan komunikasi selanjutnya. Dan yang keempat itu ada lengkapi dengan surat pengantar. Apabila ada hendaknya ditulis di biodata lengkap. Selanjutnya itu ada lengkapi dengan fotokopi data diri atau identitas diri seperti KTP, kartu mahasiswa, kartu pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya ada apabila naskah itu berupa resensi, maka sebaiknya disertai fotokopi sampul buku, judul buku, dan daftar isi buku. Apabila naskah buku itu berupa terjemahan, maka harus disertakan buku aslinya. Yaitu ada tadi yang A, kelengkapan naskah. Selanjutnya yang B, beberapa alasan penolakan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu mengandung hal-hal yang terlarang. Yang kedua itu ada sering muncul tema serupa. Setiap masyarakat pastilah menginginkan berita yang terbaru, aneh, unik, dan menarik. Selanjutnya itu ada kalimatnya terbelit-belit. Selanjutnya ada pemilihan kata kurang tepat. Dalam dunia tulis-menulis dikenal adanya asas ketepatan, yakni berhubungan dengan ide dan pikiran yang diungkapkan. Selanjutnya ada isi naskah tidak utuh. Dan selanjutnya ada tulisan tidak sistematis. Selanjutnya yaitu tidak memperlihatkan perangkat kebahasaan. Baiklah, itu tadi adalah video singkat penjelasan dari saya tentang materi jurnal ilmiah dan publish karya ilmiah. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang terbelit-belit. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.